perempuan yang tadi dibawa sama satpam ternyata hilang melihat keadaan lift yang kosong dan pintunya tuh terbuka. Merinding banget guys. Hai guys, welcome to my channel. Gimana kabarnya hari ini? Gue harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Karena hari ini gue ingin bawain konten yang agak beda dari konten-konten sebelumnya. Karena malam ini adalah malam Jumat. Tiap malam Jumat, gue bakal menghadirkan konten-konten horor yang menarik buat kalian nikmati setiap malam Jumat. Buat kalian yang nonton sendirian, hati-hati. Biasanya kalau kita cerita horor, makhluk yang kita ceritain itu ada di samping. Cerita yang bakal gue bawain hari ini, banyak banget nih yang komen dari kalian dari Instagram. Bang Nizar, coba dong cerita tentang cerita mistis yang ada di Menara Saidah. Gimana kalau hari ini kita bakal cerita kisah mistis atau mitos-mitos yang beredar di masyarakat mengenai tentang Menara Saidah. Tanpa basa-basi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Menara Saidah. Gue mau absen dulu orang-orang yang sering banget lewat di jalan MT Haryono. Gue yakin kalian udah gak asing banget sama menara yang berdiri tegak dan kokoh. Apalagi kalau bukan Menara Saidah. Ternyata Menara Saidah yang terletak di jalan MT Haryono ini memiliki banyak sekali cerita yang cukup panjang. Dan cerita-cerita yang ada di dalamnya termasuk cerita mistis dan menyeramkan. Menara ini terletak di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Memiliki sejumlah cerita yang menyeramkan sehingga disebut-sebut sebagai gedung angker. Gimana nggak angker? Karena tempat ini tuh udah lama banget nggak ditempatin. Tempatnya udah gede, tinggi, nggak ditempatin, udah demen. Setan-setannya pada ngumpul di situ. Dan kabarnya, karena memiliki kesalahan dalam pembangunan yang mengakibatkan Menara Saidah yang harusnya lurus ini jadi miring. Nggak tahu ya, tapi kalau kelihatan dari luar emang kelihatan miring ya Menara Saidah? Nggak juga kan? Ini kenapa nih bisa disebut miring? Atau kalian ada yang tahu? Bisa komen di bawah. Bagaimana enggak? Gedung ini dibiarin kosong selama bertahun-tahun. Kesan horor pun semakin terasa. Menara Saidah yang mengusung arsitektur Romawi, apalagi di dalam gedung ini nih masih banyak banget ornamen-ornamen patung Romawi yang ditinggalin begitu aja. Jadi mereka mungkin kayak pindahan tapi patung-patungnya lupa dibawa atau emang sengaja biar ditinggalin. Emang karena patungnya serem? Kita nggak tahu. Kabarnya patung tersebut diimpor langsung dari Italia. Nah, biar kalian nggak penasaran sama cerita horor yang ada di gedung Saidah ini, langsung aja kita masuk ke sejarah gedung Saidah. Menara Saidah ini merupakan gedung yang terbengkalai yang terletak di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1995 dan selesai dibangun pada tahun 1998 oleh PT Hutama Karya. Setelah dibangun, gedung ini dikasih nama Gedung Gracindo yang dimiliki oleh PT Mustika Ratu. Pada tahun 2001, gedung ini tuh direnovasi lagi guys. Jadi udah jadi, dia direnovasi lagi. Habis direnovasi, lalu diresmikan, terus diganti nama menjadi Menara Saidah oleh Saidah Abu Bakar Ibrahim. Jadi yang tadi namanya Gedung Gracindo itu setelah direnovasi diganti nama pula nih sama Saidah Abu Bakar Ibrahim menjadi Menara Saidah. Gedung ini kemudian dialihfungsikan sebagai gedung perkantoran. Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia juga pernah menyewa tempat di Menara Saidah untuk dijadiin sebagai kantor. Jadi mungkin kayak Menara Saidah ini disewa pinjamin gitu kali ya, atau pemiliknya ini disewain lagi ke ini sewain lagi ke ini, atau gimana? Gue pusing. Gedung ini juga memiliki desain arsitektur Romawi. Memiliki 28 lantai. Bayangin, 28 lantai dan sekarang gedungnya sepi. Bangkrut tuh yang punya. Bahkan kalau kalian tahu guys, gedung ini tuh memakan biaya mencapai 50 miliar. Apa nggak pingsan tuh yang bikin sekarang bangkrut? Nah, pada tahun 2007, Menara Saidah diputuskan untuk ditutup karena pondasi gedung yang miring akibat kesalahan konstruksi yang dapat membahayakan keselamatan penghuni. Oh, jadi alasan buat
tidak adanya penghuni di dalam Menara Saida ini karena ya konstruksinya yang miring dan ikut membahayakan keselamatan penghuni nantinya. Pada saat itu, pihak pemilik dan suku dinas pengawasan dan penertiban bangunan P2B tidak memberikan penjelasan terkait dengan penutupan menara tersebut. Dan karena Menara Saida telah ditinggalkan dan tidak dialihfungsikan, muncullah berbagai teori konspirasi dan cerita-cerita mistis yang beredar di masyarakat sekitar. Langsung aja kita kupas tuntas cerita mistis atau mitos-mitos yang ada di Menara Saida. Yang pertama, penampakan perempuan berbaju merah. Ini kayaknya kuntilanak merah nih bau-baunya. Lama nggak dihuni sejak tahun 2009. 2009 sampai 2023 tuh. Berapa? 9, 10, 11, 12, 13. Hitung sendiri. Menara Saida ini menjadi urban legend masyarakat Jakarta. Berbagai cerita mistis tentang Menara Saida mulai bertebaran. Sosok yang paling terkenalnya ini kuntilanak merah yang ada di lantai 3. Dilansir dari CNN Indonesia, kala itu seorang paranormal bernama Daud mengatakan bahwa keberadaan kuntilanak merah di Menara Saida ini ternyata benar adanya. Jadi bukan mitos atau omong kosong belaka. Kata Daud si paranormal ini, ternyata sosok kuntilanak itu merupakan salah satu korban kecelakaan kereta api yang lokasinya gak jauh dari Menara Saida. Dulunya lokasi Menara Saida ini adalah kuburan. Jadi perempuan yang disebut kuntilanak tadi yang berbaju merah itu adalah korban kereta api yang dikuburkan atau dimakamkan di Menara Saida tersebut. Terus Mas Nizar kenapa bajunya merah? Mungkin bajunya merah itu karena bersimbah darah. Jadi yang merah-merah itu benar-benar darahnya semua guys. Dan dari semua kisah mistis yang ada di Menara Saida, sosok berbaju merah inilah yang paling terkenal. Dia selebnya lah, seleb setannya gitu ibaratkan. Dan konon katanya kuntilanak merah ini menempati di lantai 3 Menara Saida. Jadi kalau kalian mau silaturahmi bisa Menara Saida lantai 3. Bahkan tak jarang perempuan berbaju merah ini sering menampakkan diri di masyarakat sekitar. Bahkan tak jarang hantu atau perempuan berbaju merah ini sering menampakkan diri dan tak jarang pula buat berbuat usil. Dicolek sama dia. Karena pernah ada cerita nih guys, hantu perempuan berbaju merah ini menampakkan diri sebagai perempuan biasa. Terus dia minta tolong sama satpam setempat, mungkin satpam yang daerah Menara Saida itu tadi, untuk diantar ke lantai 14. Katanya sih buat nemuin adiknya yang ada di sana. Mungkin karena satpam ngerasa kasihan, nih cewek sendirian malam-malam, kenapa ya? Akhirnya dianterin lah sama satpamnya tadi buat ke lantai 14. Satpamnya juga agak gabut sih menurut gue. Biasanya kan kalau satpam itu jagain bagian depan doang. Jadi sampai nganterin lo ke lantai 14, tahu nggak? Waktu sampai di lantai 14, perempuan yang tadi dibawa sama satpam ternyata hilang. Akhirnya satpam itu kaget dong. Itu tadi cewek yang gue bawa siapa ya? Dia lari ke birit-birit. Akhirnya satpam itu kembali ke lantai dasar dalam keadaan pingsan. Kok keadaan pingsan ya? Berarti dia pingsan di lift sampai diantar ke bawah gitu terus pingsan. Oh jadi dia sempat lari dulu. Pingsannya delay. Oh bisa juga diantar sama hantu tadi ya? Mungkin. Kalau menurut kalian gimana? Oke, next. Yang kedua, tangisan seorang wanita di basement. Kisah mistis ini juga udah cukup terkenal di masyarakat sekitar karena yakin adanya suara tangisan dari basement gedung Menara Saida dan makhluk tersebut sering manggil-manggil dan mengeluarkan suara tangisan. Serem juga ya. Kalau malam-malam tiba-tiba kalian beli bakso, dengar tangisan, merinding guys. Bahkan sesekali sosok tersebut pun gak segan buat mencolek tubuh manusia yang ada di gedung sana. Jahil nih hantunya. Next, yang ketiga, sosok penunggu lift. Wow, ternyata sebelum kosong dan ditinggalkan oleh penyewanya, Menara Saida ini memiliki lift yang geraknya tuh lambat bang. Oleh karena itu, gedung ini diyakini dan ditunggui oleh sosok-sosok makhluk halus. Emang ngaruh ya lift yang lambat sama makhluk halus? Atau makhluk halusnya rebutan sama manusia buat masuk lift atau gimana? Karena pernah ada salah satu cerita di mana dulu ada karyawan yang ingin mengambil barang yang tertinggal di lantai tempatnya dia bekerja. Lalu karyawan tersebut tuh mutusin
buat naik lift. Tapi tiba-tiba nggak tahu kenapa lift yang dia naikin ini enggan buat nutup pintunya ini loh. Jadi kalau kita pencet biasanya pintunya tuh harus ketutup langsung guys. Nah ini enggak. Dia udah pencet beberapa kali, pintunya tuh tetap kebuka dan nggak ketutup-ketutup. Dan posisinya waktu itu dia tuh sendirian. Tahu bisa jadi yang bikin abangnya nggak bisa nutup pintunya tadi kuntilanak merah yang tadi. Kuntilanak merah tadi menghilang di lift itu juga. Wow. Dan alhasil karyawan tersebut itu mutusin buat lewat tangga. Mungkin dia kesel karena liftnya ini nggak dipencet-pencet, tapi nggak mau ketutup. Waktu dia mutusin buat naik ke tangga, tahu nggak apa yang dia temuin? Di setiap dia naik tangga, dia itu selalu ngeliat lift yang kosong dalam keadaan terbuka di setiap lantai yang dia lewatin. Jadi gini, biar kalian paham. Jadi kan dia naik lift dia udah nggak bisa. Akhirnya dia mutusin buat naik tangga. Naik tangga. Jadi di setiap anak tangganya, lantai 1, lantai 2, lantai 3, di lantai 2 dia naik, dia selalu melihat lift yang kosong dalam keadaan pintu yang terbuka. Lantai ketiga, lantai keempat sampai lantai keenam, dia selalu melihat keadaan lift yang kosong dan pintunya tuh terbuka. Merinding banget guys. Next, yang keempat, kelelawar besar di puncak Menara Saida. Bagi beberapa orang yang biasa melihat makhluk tak kasat mata, ada yang pernah bilang kalau di puncak Menara Saida ini ada penunggu yang merupakan makhluk terkuat di sana. Oh, kalau kelelawar yang ini dia makhluk terkuat. Kuntilanak tadi dia yang terkenal. Jadi si kelelawar ini dia terkuat tapi nggak terkenal. Kalah lu, kurang pansos kelelawar. Kuntilanak, lu terkenal. Makhluk ini bertengger tepat di atas tulisan Menara Saida. Jadi tulisan Menara Saida yang segede itu ada kelelawar besar di puncak Menara Saida tersebut. Wah, bayangin deh segede apa tuh kelelawarnya guys. Kan kita kalau dari jauhan, kalau menaranya tinggi, itu kalau kelelawar yang normal kita nggak bakal kelihatan. Saking gedenya loh kelelawar ini sampai bisa dilihat dari bawah. Dan katanya orang-orang sekitar juga bilang kalau dia terkena cahaya bulan, ia akan menjadi lebih aktif dan mengganggu manusia. Kayaknya kalian yang tinggal di daerah ini bahaya nggak sih guys? Makhluk-makhluknya aktif-aktif ya bun. Next, yang kelima, Menara Saida dibangun di atas kuburan. Masyarakat sekitar sih bilang kalau Menara Saida ini gedung yang dibangun di atas kuburan yang tidak dipindahkan. Wow, kalau gue pernah ya punya pengalaman di tempat gue itu ada salah satu Ramayana. Ramayana ini dia bekas kuburan juga. Jadi kontraktornya tuh mau kalau yang kuburan ini tuh pokoknya harus ditempatin buat Ramayana. Alhasil bedanya cerita sama Menara Saida ini, dia kuburannya nggak dipindahin. Jadi kuburan yang mayat-mayat itu cuma diratain doang terus ditimbun pakai Menara Saida. Kalau di Ramayana tempat gue itu mayatnya itu dicongkelin satu-satu. Nggak tahu ya itu udah izin atau belum. Yang jelas mayat yang ada di kuburan itu dicongkelin satu-satu, dipindahin ke suatu tempat, dan kuburan itulah dibikin untuk Ramayana. Cuma yang Menara Saida ini agak bukan horor lagi ya, kuburan nih. Yang di bawahnya itu jelas-jelas mayat guys. Dan dia tuh gak dipindahin, langsung ditimbun buat Menara Saida. Gak tau ini atau bener atau enggak, tapi dari artikelnya dia bilang kayak gitu sih. Dan mereka yang tinggal di kawasan ini sejak lama. Jadi mereka yang udah tinggal di sini tuh udah lama tahu kalau sebelumnya dibangun lahan ini adalah lahan kosong dan juga kuburan. Kenapa ya orang-orang proyeknya nggak mau congkelin satu persatu gitu? Kan ini buat dengan keangkerannya Menara Saida ini menjadi urban legend dengan kisah-kisah mistisnya yang sangat menyeramkan, sehingga banyak orang yang ingin mengeksplor dan berwisata horor ke tempat tersebut. Dan pada saat ini Menara Saida udah menjadi wisata horor saat banyak para vlogger mengunjungi tempat tersebut untuk mengeksplor bagaimana sih keadaan situasi di dalam gedung Menara Saida. Emang kalau gue lihat di YouTube sih udah banyak banget konten kreator yang mereka beraniin diri buat masuk ke dalam gedung Menara Saida. Mungkin karena cerita horor-horornya yang tadi. Bukannya takut, orang-orang zaman sekarang tertarik untuk masuk ke Menara Saida. Tak heran, banyak juga kisah yang dialami oleh para pengunjung Tak heran, banyak kisah yang dialami oleh konten kreator atau vlogger yang berusaha mengunjungi tempat Menara Saida ini yang diganggu
oleh penghuni sekitar. Bahkan salah satu dari mereka pernah melihat sebuah penampakan sampai juga dijahili oleh para penghuninya. Namun hal tersebut nih gak jadi halangan buat mereka buat ngudahin video mereka untuk explore Menara Saida. Mereka bakal lebih tertantang lagi buat explore ke atas. Sampai Menara Saida itu bener-bener kayak gimana ya, kalau content creator kalau niat mereka buat datang ke tempat itu buat nyari horor-horor, kalau setannya nggak nongol mereka malah nggak seneng. Kalau setannya nongol, paling nggak bayangan aja udah mereka seneng. Kenapa? Viewsnya banyak say. Sehingga kerap kali masyarakat Jakarta menyebut tempat tersebut sebagai wisata horor atau angker di daerah itu. Kalau jadi wisata berarti ada yang nampung uangnya nggak bang? Pintu masuk gitu? Gak ada, berarti free aja masuk kita ya. Apa kita bakal ke situ ya nextnya? Kita nggak ada yang tahu, tapi nggak deh. Nggak berani gue. Dan para vlogger yang mengunjungi Menara Saida dan mengeksplor biasanya mengambil rekaman atau mengunggahnya ke media sosial. Ya kalau kalian cuma datang doang tapi nggak dapat AdSense, percuma guys. Oke, mungkin itu aja cerita horor yang gue bawain. Sorry kalau ceritanya agak ngaco dan agak ngawur. Mungkin pembawaan gue yang kurang absurd banget. Basicnya komedi bukan cerita horor, jadi susah. Tapi buat kalian yang barangkali ada cerita-cerita horor, Mas Tizar boleh dong ceritain Lawang Sewu atau ceritain pabrik semen yang ada di Cirebon. Boleh, kalian bisa komen di bawah. Jadi kita cari-cari lagi cerita menarik apa aja ya buat Jumat kedepannya. Mungkin itu aja dari gue. Bye bye. Thank you for watching guys.